Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sebelum Ana mulai, mungkin Ana mohon maaf yang sebelah kanan mungkin jarang Ana lihat karena mic-nya kalau Ana noleh ke sini suaranya jadi berkurang. Taib. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang bisa mengumpulkan kita di salah satu tempat di antara majelis-majelis atau salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Ini masjid kan? Masjid ya. Baik. Dan berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka tilawah kitabillah, tadarus dan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu amal yang sangat besar dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak fadilah yang Allah berikan bagi mereka yang menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan hak-hak majelis ilmu ini sebaik mungkin dengan menjaga adab-adab selama bermajelis, memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting untuk dicatat. Ayo ikhwah barakallahu fikum, sesuai dengan judulnya. Insyaallah kita akan kupas tentang mana yang masuk kategori bid'ah dan mana yang mirip dengan bid'ah tapi bukan bid'ah. Karena ketika seseorang itu tidak bisa membedakan dua hal yang mirip, maka dia akan mengalami kerancuan atau terkena syubhat. Tayyib. Kenapa kita itu perlu mengetahui apa itu bid'ah? Karena kita tidak akan sempurna menjadi seorang ahlus sunnah kecuali dengan kita mengetahui mana yang menjadi musuhnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias bid'ah itu sendiri. Kita tidak akan sempurna, tidak akan benar-benar menjadi seorang ahlus sunnah kecuali kalau kita bisa menjauhi bid'ah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengenal bid'ah ini dengan seakurat mungkin. Karena antara sunnah dengan bid'ah adalah dua hal yang tidak mungkin ketemu, ya. Tayyib. Kalau kita ingin mengenal bid'ah, maka bid'ah itu kalau secara bahasa, makna etimologi, makna bahasa, artinya kullu syai'in muhdats. Ma uhditha ala ghairi mithalin sabaq. Al-bid'atu lughatan ma uhditha ala ghairi mithalin sabaq. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya, baru, belum ada pendahulunya. Nah, itu makna bid'ah secara apa? Bahasa. Contoh penggunaan makna bid'ah secara bahasa adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah Rasul yang pertama kalinya diutus oleh Allah. Bukan. Betul kan? Beliau memang bukan Rasul yang pertama kali kan? Artinya sudah ada pendahulu-pendahulunya. Termasuk penggunaan kata bid'ah secara bahasa adalah firman Allah ketika menamai dirinya sebagai Badi'us samawati wal ardh. Badi' artinya pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh.
Kalau orang sudah ada contoh itu namanya duplikat, replika, meniru, fotokopi namanya. Bukan dia yang menciptakan pertama kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu tidak pakai contoh. Tidak tiru apapun. Jadi itu makna bid'ah secara apa? Secara bahasa. Dan terkadang makna bid'ah secara bahasa itu digunakan oleh hadis Nabi, oleh ayat Al-Qur'an, atau kita jumpai pada perkataan sebagian ulama, baik dari kalangan sahabat, dari kalangan yang berikutnya. Tayyib. Adapun pengertian bid'ah secara istilah, maka sudah dijelaskan sebetulnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam dua hadis. Yang pertama hadis muttafaqun alaih, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah hadisnya Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan sebagian lafadznya juga ada dalam Sahih Muslim. Kita akan kaji bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan bid'ah. Dan hadis ini antum pasti semuanya pernah dengar, karena dia adalah hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pasti sering dikaji. Nomor 5 hadisnya, ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd." Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd, ay mardud. Siapa yang mengada-adakan ahdath, mengada-adakan hal yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Ingat ya, dalam urusannya Rasulullah. Nabi tidak mengurusi hal-hal yang murni duniawi, kan? Tidak. Tapi yang menjadi wewenangnya Rasulullah, tugas utamanya Rasulullah adalah menjelaskan bagaimana kita memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, beribadah kepada Allah. Itu yang jadi tugas utama Rasulullah. Jadi kita harus cermat dalam memahami hadis ini. Pertama ada unsur ahdath, mengada-adakan yang baru. Yang kedua kaitannya dengan syariat, bukan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi murni. Yang ketiga, ma laysa minhu, yang dia tidak bisa aslinya dia bukan bagian dari syariat ini. Ini makna penting juga ini untuk kita cermati. Fahuwa raddun, itu hasilnya. Maka hal-hal baru yang dimunculkan itu tertolak. Tayyib. Dalam riwayatnya Imam Muslim dari hadis yang sama, hadisnya Aisyah, namun pakai lafaz Imam Muslim, redaksinya begini: man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Apa bedanya yang ini dengan yang pertama? Ada sedikit perbedaan. Walaupun ujung-ujungnya sama. Kalau di redaksi yang muttafaq alaih tadi, ma laisa minhu. Di redaksinya Aisyah, laisa alaihi amruna. Ya, laisa alaihi amruna. Ini perintahnya Rasulullah, ya, sebagai payung hukum. Perbuatan yang dilakukan baru ini tidak berada di bawah naungan syariat. Itu namanya laisa alaihi amruna. Jadi ajaran-ajaran syariat, kaedah-kaedah syariat tidak menjadi payung hukumnya dia, tidak selaras. Kalau selaras berarti kan dia di bawah naungannya syariat, di bawah pantauannya syariat. Tapi ini tidak bisa dimasukkan ke situ, nggak cocok dia dengan kaedah-kaedah syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah ini yang makna yang ditekankan dalam redaksinya Imam
Imam Muslim. Selebihnya sama. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Baik. Kita akan korelasikan dengan hadis yang kedua, hadisnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang juga sangat populer karena dia menjadi bagian dari khutbatul hajah yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di riwayat yang lain lafadznya begini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jadi sangat populer ya hadis ini. Nah, apa karakter-karakter baru yang ditambahkan dalam hadisnya Al-Irbad bin Sariyah yang akan semakin menjadikan bid'ah itu terdefinisikan dengan jelas? Yang ditambahkan di sini adalah semua bid'ah itu sesat. Tentunya bukan bid'ah secara bahasa, karena yang dibahas di sini bukan bid'ah secara bahasa. Nabi sudah menjelaskan wa iyyakum alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin sepeninggalku. Pegang dia erat-erat, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum, setelah menjelaskan sunnah, dijelaskan lawannya, musuh bebuyutannya sunnah, yaitu muhdatsatul umur. Ini menekankan kembali ya, man ahdatsa fi amrina hadza. Ditekankan lagi bahwasanya yang namanya bid'ah itu memang muhdats, perkara yang diada-adakan. Enggak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tentunya yang dimaksud kulla muhdatsatin bid'ah itu muhdatsah dalam perkara yang berkaitan langsung dengan tata cara ibadah dalam menjalankan agama, bukan bahas masalah dunia. Nabi enggak bahas masalah dunia di sini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini makna baru ditekankan di sini. Semua yang masuk kategori bid'ah dalam pengertian syariat, pengertian istilah, pasti dia itu adalah dhalalah. Makna apa lagi yang ditambahkan? Bahwa prakteknya khulafaur rasyidin tidak bisa disebut sebagai bid'ah, karena Nabi menyebutnya sebagai sunnah. Ini penting. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Nabi menamakan sebagai sunnah kan di situ. Kalian hendaknya wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Jadi jangan sekali-kali kita namakan keputusannya Abu Bakar, kebijakannya Abu Bakar ataupun Umar ataupun Utsman ataupun Ali itu sebagai bid'ah. Salah. Itu sunnah bukan bid'ah. Karena mereka lah khulafaur rasyidin. Nabi menyebutnya sebagai apa? Sunnatil khulafa, dan kita disuruh berpegang teguh dengan sunnah di sini artinya ajaran. Ajarannya khulafa ar-rasyidin. Baik. Dan makna terakhir bahwa semua bid'ah itu tertolak. Sesat tertolak. Amalan yang dibangun di atas bid'ah mau sebesar apapun hukumnya jelas. Fahuwa raddun, ay mardud. Jadi dari dua hadis ini kita bisa rangkum sifat-sifat bid'ah secara istilah, bukan secara bahasa lagi sekarang ya. Bahasa sudah tadi. Apa tadi bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh. Ma uhditsa ala ghairi mithalin sabaq. Baik, secara istilah bid'ah itu yang memenuhi 6 kriteria. 1. Muhdatsah. Diada-adakan, baru. Di zaman Nabi enggak ada. Itu maksudnya ya.
Di zaman Nabi tidak ada, muncul di kemudian hari. Itu ciri pertama. Tapi nggak cukup ini. Yang kedua, laisa alaihi amrun nabi. Tidak dipayungi oleh perintahnya Nabi. Tidak punya dasar hukum dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia punya dasar hukum sesuai dengan maksud-maksud syariat, sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, bid'ah atau bukan? Bukan. Ya, yang ini bukan. Kalau dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, walaupun tidak dijumpai di zaman Nabi, tapi dia seselaras dengan kaidah-kaidah pokok-pokok ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita bisa mendapatkan dasarnya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bid'ah itu bukan bagian dari agama. Ya, dia bukan bagian dari agama. Ma laisa minhu, bukan bagian dari agama. Sehingga kalau ada sesuatu yang selaras dengan tujuan agama, selaras dengan maksud din, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah karena berarti dia bagian dari ajaran itu sendiri. Kalau dinamakan sebagai bid'ah, maka itu bukan bid'ah istilahiyah, tapi bid'ah lughawiyah saja. Kalau masih ada yang menggunakan istilah bid'ah untuk menamakan suatu kebijakan, suatu hal baru, tapi dia selaras dengan tujuan agama, maka berarti ini bid'ah secara bahasa saja, bukan lagi secara istilah. Nanti saya akan sebutkan contoh-contohnya supaya lebih jelas lagi. Yang keempat, bahwa bid'ah itu adalah dhalalah. Itu Nabi yang bilang. Ya, dan kita harus menerima semua yang disabdakan oleh Nabi. Tidak boleh ada yang keberatan. Kullu bid'atin dhalalah. Na'am, kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah secara istilah ya. Kalau ada yang mengatakan, ulama mengatakan ada bid'ah yang hasanah misalnya. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah terbagi 5. Ada bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib, ada bid'ah mustahabbah yang dianjurkan, ada bid'ah mubahah yang dibolehkan, ada bid'ah makruhah yang dimakruhkan, ada bid'ah yang muharramah. Bagaimana kita memahami? Nanti ada penjelasannya. Tayyib. Yang kelima, bid'ah itu tertolak semuanya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardud. Maka semua bid'ah itu tertolak, tidak lagi dilihat pada niat baik pelakunya, tidak lagi dilihat pada maksud pelakunya, atau betapa lelahnya dia mengerjakan perbuatan itu, tidak lagi melihat kepada betapa besar biaya yang dia keluarkan dalam menyelenggarakan acara itu. Tidak. Pokoknya dia masuk kategori bid'ah. Nabi sudah jelaskan hukumnya. Man amila amalan, dalam ilmu bahasa itu nakirah fi siyaqil itsbat tufidul umum. Isimnya isim nakirah. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, umum mencakupannya, mau besar mau kecil, mau murah mau mahal, mau sesekali mau setiap, mau berulang kali, pokoknya suatu amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Tidak boleh ada yang mengecualikan kecuali Nabi yang mengecualikan. Karena kalau ada orang mengecualikan sabda Nabi tanpa dalil, secara tidak langsung dia menuduh satu, Nabi tidak menyampaikan yang harusnya disampaikan. Ada yang disembunyikan. Karena ada yang dikecualikan, Nabi tidak menyebutkan pengecualiannya. Atau dia nggak bilang begitu, tapi dia merasa lebih alim daripada Nabi.
Ya, seakan-akan harusnya dikecualikan ini. Nah, jadi tidak boleh ada yang mengecualikan sesuatu yang tidak pernah dikecualikan oleh Nabi SAW. Yang keenam, bahwa apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah sunnah, bukan bid'ah. Baik. Sekarang kita kasih contoh-contoh pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika diusulkan oleh siapa itu yang mengusulkan? Umar bin Khattab. Setelah banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid, Umar khawatir ini kalau nggak segera dicatat, dikumpulkan, tadinya masih bersebaran kemana-mana. Ada yang tercatat di tempatnya fulan, di pelepah kurma, ada yang di atas kulit, ada yang di lempengan kayu, ada yang masih dalam hafalan. Ini harus segera ditulis, disalin, jadikan satu dokumen ini. Abu Bakar pertamanya keberatan. Alasannya apa? Nabi nggak pernah melakukan ini. Tapi kemudian Umar, ini kan baik. Akhirnya lapang dada Abu Bakar As-Siddiq menerima sarannya Umar, maka ditugaskanlah Zaid bin Thabit untuk mulai merangkum ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di mana-mana, ditulis, dijadikan satu tempat. Ini masuk bid'ah atau bukan? Bukan. Karena sudah menjadi kebijakan, disetujui oleh dua khulafa ar-rasyidin, bahkan bukan cuma dua, semuanya setuju. Ya, semuanya setuju. Baik. Tidak ada dalam zaman Nabi, iya tidak ada. Tapi itu diperintahkan oleh al-khulafa ar-rasyidun, dan Nabi menyebut apa yang dikerjakan oleh para khulafa ar-rasyidun adalah sunnah. Yang kedua, kalau mengumpulkan Al-Quran dalam satu dokumen, memang tidak ada di zaman Nabi. Tapi Al-Quran ditulis nggak di zaman Nabi? Ditulis. Ada sebagian sahabat yang masih menyimpan beberapa ayat yang didengarnya dari Rasulullah SAW, dan ditulis atas perintah Nabi juga. Jadi tidak 100% itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Ada, cuman bentuknya belum jadi satu dokumen. Kemudian cocok gak dengan kaidah syariat? Sangat cocok. Sangat cocok. Kenapa? Karena pendokumenan ini, pengumpulan salinan Al-Quran atau ayat-ayat menjadi satu dokumen ini, tujuannya apa? Untuk menjaga supaya tetap rapi dan semua orang bisa membacanya, bisa menghafalnya kembali. Jadi sesuai dengan tujuan syariat. Sehingga ini tidak bisa masuk dalam kategori bid'ah secara istilah. Contoh lain, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau menyetandarkan, membuat standarisasi penulisan mushaf Al-Quran yang sebelumnya ditulis dalam berbagai lahjah. Ada sebagian orang punya salinan yang ada perbedaan cara membaca dengan yang lainnya. Utsman kemudian memerintahkan agar dibuat 4 salinan yang standar dengan rasam yang akhirnya dinisbatkan kepada beliau, rasam Utsmani. 4 salinan ini dikirim, ada yang dikirim ke Kufah, ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang kemana, ada yang kemana. Dan Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan agar semua mushaf selain yang ini dibakar. Kalau mau nyalin, salin dari yang ini, standar. Ya. Ini bid'ah bukan? Bukan. Karena ini kebijakannya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan contoh-contoh lain, masih banyak contoh-contoh lain. Seperti apa? Seperti perumusan ilmu bahasa Arab.
Adakah di zaman Nabi pelajaran nahwu? Pelajaran sharaf ada? Balaghah ada? Ilmu arudh? Tidak ada semua itu. Kalau antum tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa itu ism marfu, ism majrur, ism mansub? Tidak bakalan paham itu. Tidak pernah ada istilah-istilah itu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Tidak ada itu. Tapi bid'ah enggak? Tidak, itu bukan bid'ah. Kenapa bukan bid'ah? Nah, nanti ada penjelasan yang jelas. Dia sesuai selaras dengan maksud syar'i. Maksud syariat itu adalah agama. Yang pertama ya paling utama maksud syariat itu adalah menjaga din. Menjaga agama Allah ini. Jangan sampai agama ini kacau, rusak, kecampuran berbagai macam pemikiran yang menyimpang. Bagaimana supaya dia terjaga? Maka keotentikan sumber hukumnya harus terjaga. Betul? Apa sumber hukum Islam? Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Indonesia, betul? Al-Quran Sunnah dalam bahasa Indonesia, betul? Kok bingung ditanya? Betul apa salah? Nah, bilang salah. Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Indonesia, betul apa salah? Salah. Terus dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bagaimana cara kita belajar bahasa Arab kalau nggak ada ilmu nahwu sharaf? Bisa? Nggak bisa. Karena kita bukan orang Arab. Bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Kalau bahasa ibunya bahasa Arab, dia bisa. Tapi bagi orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, dia harus belajar. Supaya bisa dipelajari, perlu dirumuskan. Itu hanya perumusan. Penggunaan istilah-istilah. Tapi kaidah itu sudah ada sebetulnya. Ya, sudah ada. Nggak bisa kaidah itu dibikin diadakan, nggak bisa. Karena kaidah itu diambil dari apa yang sudah ada. Bagaimana Al-Quran menyebut ini begini. Nabi kalau bicara begini. Orang-orang Arab dulu kalau mengatakan begini itu artinya begini. Itu sudah ada. Mereka hanya merumuskan saja, memberikan nama-nama supaya dibedakan. Oh ini majrur, oh ini marfu', oh ini mansub, oh ini majzum. Karena kalau nggak dikasih nama, gimana kita mau bedakan gitu loh. Jadi itu tidak mengadakan sesuatu yang belum ada. Itu hanya memberikan nama saja supaya mudah dipelajari. Ya. Kayak misalnya ini bangunan masjid ini. Ini namanya apa? Tiang. Kalau yang ini? Balok. Isinya sama kan? Sama aja isinya gitu loh. Kenapa dibedakan? Ya biar kita mudah untuk belajar arsitek. Kalau namanya tiang semua kan bingung nanti. Iya enggak? Kalau yang di antara dua balok ini apa namanya? Dak. Gitu ya. Di sini apa? Enggak tahu saya. Di Jawa namanya dak. Untuk membedakan saja. Oh, ini tiang, ini balok. Nanti baloknya ada yang balok utama, ada yang mungkin apa lagi istilahnya, ya. Dalamnya ini ada besi, ada kerikil, ada pasir, ya. Ketika kerikil itu dihancurkan jadi kecil namanya pasir. Ya, nanti kalau dicampur ini namanya semen. Diracik namanya beton. Nah, ini kan nama, bukan menciptakan materi baru sebetulnya. Ini hanya menyebut yang sudah ada, namanya ini, namanya sama aja. Para ulama itu tidak menciptakan ilmu bahasa Arab, tidak. Mereka hanya merumuskan yang sudah ada. Supaya bahasa itu bisa dipelajari oleh orang-orang yang bukan berbahasa ibu bahasa Arab, maka muncullah istilah-istilah. Dan itu tujuannya biar apa? Biar kita bisa belajar Al-Quran, biar kita bisa belajar sunnah. Karena Al-Quran diturunkan untuk difahami, untuk diamalkan. Sedangkan Al-Quran bukan dalam bahasa ibu kita. Jadi tujuannya selaras nggak dengan tujuan syariat? Sangat selaras. Demikian juga ilmu fikih, ilmu hadis. Antum tanya sama Sayyidina Ali, apa itu hadis hasan? Mungkin jawabannya, oh hadisnya si Hasan tuh. Hasan anaknya beliau kan? Bukan. Tidak ada istilah hadis hasan di zaman Sayyidina Ali, tidak ada. Hadis maudhu, nggak ada yang ngerti. Antum tanya sahabat Nabi. Ya.
Nggak ada yang ngerti. Tapi itu bid'ah atau bukan? Bukan, karena tujuannya seperti tujuannya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis. Ini adalah ilmu yang tujuannya adalah bagaimana din ini tetap terjaga, tetap bisa dipelajari dengan baik dan benar. Ilmu hadis itu bisa memilah mana yang itu berasal dari Nabi. DVD pun sudah mulai ditinggalkan, DVD sudah mulai ditinggalkan, flash disk, ya, masuk ke HP, ada yang di jam tangan. Itulah wasilah. Dia sesuai kebutuhan, intinya memudahkan. Nah, dan inilah menjadi pembeda ketiga. Jadi kalau bid'ah itu tujuan, kalau maslahat mursalah apa? Wasilah, bukan tujuan. Dia dinamis, berkembang sesuai kebutuhan. Al-Quran mushaf yang antum baca hari ini itu di zaman Nabi nggak kayak gitu tulisannya. Kalau sekarang kita ditunjukkan kepada kita cara penulisan mushafnya zamannya Sayyidina Utsman itu, nggak ada yang bisa baca. Ini satu markas Nusantara nggak ada yang bisa baca. Ana jamin sudah. Nggak ada yang bisa baca sudah. Kenapa? Susah kita membedakan antara huruf ba, ta, sin, shin, ya. Giginya itu nggak jelas. Titik nggak pakai. Fathah kasrah nggak ada. Gimana bacanya coba? Di masa itu belum diperlukan. Belum diperlukan. Sebagaimana ilmu tajwid juga nggak ada di masa itu. Tapi mereka bisa membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena bahasa ibu mereka bahasa Arab. Ya. Mulai banyak orang-orang masuk Islam dari kalangan non-Arab. Mereka bingung, ini gimana baca mushaf kayak begini nih. Maka ditambahlah gigi untuk bedakan antara ba, ta, sin. Kapan nih ini hurufnya ba, ini hurufnya sin? Gimana kita bisa bedakan? Ada titik 1, titiknya 2, ada titiknya 3, ada titik di atas, ada titik di bawah. Oh, masih kurang lagi a, i, u-nya gimana? Dikasih fathah, kasrah, dhammah, sukun, tanda mat. Bingung kita kapan boleh berhenti, kapan kita harus lanjut. Kan nggak pakai titik koma Al-Quran, ya nggak? Pakailah alamatul waqf. Itu semua apa? Karena dia adalah wasilah, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya sama. Kita bisa baca Quran dengan tertil, nggak salah baca, biar mudah dihafal, biar mudah dipelajari. Tujuan akhirnya itu. Sarananya mengikuti kebutuhan. Kalau bid'ah gitu-gitu aja. Dari 30, dari 40 tahun kurang lebih kayak gitu. Antum cari sendiri contohnya ya. Baik. Pembeda yang ketiga, bid'ah itu justru membebani kita, nambah beban, nambah kerjaan, menghabiskan lebih banyak waktu, nambah biaya. Itu bid'ah. Ya. Kalau maslahat mursalah, tujuannya dia adalah wasilah, mempermudah. Coba lebih gampang mana? Baca Al-Quran zaman dulu dengan mushaf yang sekarang. Yang sekarang lebih enak dibaca. Ya. Menghafalkan Quran zaman dahulu dengan sekarang. Sekarang orang bisa beli flash disk atau MP3 taruh di HP, dia bisa ngulang-ngulang berapa kali, kita bisa set itu semua. Ada aplikasi yang memudahkan. Ya, bisa belajar online. Jauh lebih mudah dengan adanya wasilah-wasilah ini. Tapi kalau bid'ah, karena dia tujuan, dia bukan wasilah. Jadi kalau nggak disuruh begitu, nggak dikerjakan, malah nggak ada kerjaan kan kitanya. Malah nggak perlu keluar biaya kan. Malah kita nggak perlu capek, nggak perlu buang-buang waktu. Karena toh tertolak juga. Ya, sudah keluar biaya, buang-buang waktu, capek, ditolak juga. Ini kan membebani justru. Betul. Nah, itu ciri khasnya bid'ah. Dan Nabi SAW itu diutus untuk menyingkirkan beban-beban dan belenggu-belenggu jahiliyah. Di surah Al-A'raf ayat 156-157 Allah mengatakan alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil
yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul itu dan Nabi yang ummi, yang buta huruf itu. Siapa yang dimaksud? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yajidunahu maktuban indahum. Yang namanya sudah mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat, dalam Injil. Ahmad atau Muhammad itu alias. Beliau Ahmad, beliau juga Muhammad namanya. Fit Taurati wal Injil. Dan tugas-tugasnya juga ada di situ. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf. Yang pertama, tugas Nabi itu adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf semuanya. Semua kema'rufan pasti sudah tercakup dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tercakup secara langsung atau tercakup secara umum. Contohnya yang langsung, beliau memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan birrul walidain, memerintahkan begini. Yang umum memerintahkan berlaku adil. Semua bentuk keadilan ma'ruf. Melarang kedzaliman. Semua bentuk kedzaliman mungkar, dilarang oleh Nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang umatnya dari segala bentuk kemungkaran. Ada kemungkaran yang secara spesifik disebutkan, jangan syirik, jangan bunuh, jangan nyuri, jangan zina, jangan ini, jangan itu. Ada yang secara umum, jangan berbuat zalim, jangan makan harta orang secara batil, jangan berdusta, jangan berkhianat. Maka segala bentuk kedzaliman, makan harta orang dengan cara yang zalim, segala bentuk kedustaan, segala bentuk pengkhianatan sudah dilarang oleh Nabi SAW. Wa yuhillu lahumut thayyibat, yang ketiga, dan Nabi itu menghalalkan bagi umatnya semua yang baik-baik untuk umatnya. Makanan yang baik-baik, minuman yang baik-baik, yang halalan thayyiban akan dinyatakan kehalalannya. Baik kehalalannya secara spesifik, dan itu tidak perlu banyak-banyak, tapi yang lebih banyak adalah kehalalan yang sifatnya umum. Karena yang dihalalkan lebih banyak daripada yang diharamkan. Jadi nggak perlu disebut satu persatu. Bahimatul an'am halal semuanya, kambing, sapi, unta, mau jenisnya kambing Garut, mau domba, mau kambing Afrika, mau Jawa, mau Cina, pokoknya namanya kambing. Kalau di sini namanya kambiang. Ya. Sama kan tadi? Sama. Namanya masih sapi, bukan gajah namanya. Binatangnya kayak gitu masih. Namanya masih unta, halal semua. Atau binatang-binatang yang tidak dikecualikan, bukan binatang buas bertaring, bukan binatang yang berkuku tajam, burung-burung predator, bukan binatang-binatang yang memang disebutkan khinzir, misalnya babi, ya, atau ini atau itu. Pokoknya selain itu halal semua. Nah, gitu. Jadi dihalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan bagi umatnya yang jahat, yang buruk, yang bahaya-bahaya. Dan yang kelima, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Ini fungsinya Nabi diutus, menyingkirkan belenggu-belenggu, beban-beban dari tradisi-tradisi yang menjadi kebiasaan mereka, kebiasaan jahiliyah mereka. Dulu orang harus begini, harus begitu. Unta itu kalau sudah hamil sekian kali nggak boleh dijual, nggak boleh ditunggangi. Ya, mereka bikin istilah-istilah. Tradisi mereka yang bikin istilah-istilah itu. Islam nggak pernah membuat batasan-batasan begitu, nggak ada. Kalau begini nanti begitu, itu belenggu-belenggu yang membebani. Tapi Allah sendiri tidak pernah memerintahkan kita untuk terikat dengan itu. Nah, Nabi diutus, udah kalian tinggalkan ini semua. Perayaan-perayaan Nabi SAW ketika datang ke Madinah, orang-orang Ansor itu merayakan suatu perayaan. Ditanya, kalian ngerayakan apa? Oh, ini perayaan kami mengenang dulu kami, leluhur kami pernah begini, pernah begitu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya kalian itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari itu semua. Tadi mungkin ada 10 perayaan setiap tahun. Anggaran besar apa sedikit?
Capeknya lebih atau kurang? Waktunya lebih banyak atau lebih sedikit? Diganti cuma 2 kali perayaan, dan itu lebih baik kata Nabi. Enak apa enak? Enggak boleh pilih enak, karena pilihannya cuma satu. Enak apa enak? Ya enak, cuma 2 kali kita perayaan. Ya, dapat duit pula. Lebaran dapat duit kan? Nah, makan-makan enak. Nanti Idul Adha dapat daging gratis. Kok yang baik-baik nggak mau? Yang suruh bayar malah mau? Kan aneh ini manusia ini. Ya. Jadi Nabi itu justru diutus membawa sunnah yang meringankan banyak tradisi-tradisi. Ada orang kalau mau nikah, aduh mikirnya pusing. Kenapa? Adatnya Ustaz, harus begini, harus begitu, harus begini. Islam nggak mengharuskan itu. Selain yang itu merupakan syarat-syarat sahnya nikah, rukun-rukun nikah penuhi jadi. Ya. Nggak harus sewa gedung, nggak harus. Jadi kalau orang terikat dengan ajaran Islam, dia akan dapat banyak sekali kemudahan. Ketika dia tidak mau terikat dengan Islam, terikatnya dengan adat, tradisi, susah sendiri dia. Ya. Jadi itu tugasnya Nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 kalau nggak salah, 56 atau 157 gitu. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi kalau itu sunnah selaras dengan kaedah-kaedah syariat, pasti akan mengundang datangnya kemudahan demi kemudahan. Tapi kalau itu tidak selaras, tidak masuk kategori sunnah, justru dia bagian dari bid'ah, maka pasti akan menambah beban anggaran, tenaga, dan seterusnya. Yang keempat ini yang paling halus, ini perlu konsentrasi lebih banyak ya. Jadi yang ngantuk mohon kucek-kucek dulu matanya, berdiri dulu ya. Karena tipis memang antara bid'ah dengan maslahah musalah itu pada poin yang keempat ini tipis. Apa? Kalau bid'ah itu dia tidak dijumpai di zaman Nabi karena sebabnya sudah ada dan penghalangnya tidak ada. Saya ulang, bid'ah tidak dijumpai di zaman Nabi, padahal ya, bukan karena ya, padahal sebab-sebabnya sudah ada dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Nanti anak kasih contoh biar lebih jelas. Tapi kalau maslahah mursalah tidak dijumpai di zaman Nabi karena satu, sebabnya emang belum ada. Makanya nggak ada itu, sebabnya aja nggak ada, gitu loh. Atau sebabnya sudah ada, tapi ada penghalangnya, makanya nggak ada juga di zaman Nabi. Walaupun sudah ada sebabnya, tapi ada yang menghalangi. Bisa dipahami nggak? Jadi alasan tidak dijumpainya bid'ah di zaman Nabi itu sedikit berbeda dengan alasan tidak dijumpainya maslahah mursalah. Siapa yang bisa ulang? Siapa yang bisa ulang? Fadhil. Dan ahsan. Kalau maslahah mursalah sebab dan alasannya. Kalau maslahah mursalah tidak dijumpai karena satu, sebabnya memang belum ada, atau sebabnya sudah ada tapi ada penghalang. Gitu ya, jawabnya begitu. Karena cukup salah satunya saja untuk maslahat mursalah, itu tidak harus dua-duanya. Salah satunya sudah boleh. Imam memang belum ditemukan sebabnya, belum ada sebabnya di zaman Nabi, otomatis itu bukan bid'ah, tapi maslahat mursalah. Atau sebabnya sudah ada tapi masih ada penghalang. Karena bid'ah kan sebab ada, penghalang nggak ada. Kalau maslahat mursalah sebabnya boleh jadi ada, tapi ada penghalang. Ini tipisnya di sini nih. Ada sebab tapi ada penghalang. Kalau bid'ah
ada sebab, tidak ada penghalang. Tayyib. Wabil mithal yattadhihul maqal, tapi ana mau minum dulu. Bismillah. Sebab ini. Contoh yang sebabnya belum ada di zaman Nabi sehingga dia tidak mungkin ada. Contohnya ilmu nahu. Buat apa belajar nahu? Bahasanya bahasa Arab dan fasih, nggak ada yang AIU-nya salah, nggak ada itu sahabat Nabi. Nggak ada yang lahan, nggak ada. Ya, mereka kalaupun mengigau itu kalau baca insya Allah nggak lahan bacanya itu. Ya. Jadi buat apa belajar bahasa Arab? Nggak ada sebab. Ya. Kenapa nggak didokumentasikan di zamannya Nabi? Buat apa? Nabinya masih hidup. Tayyib, Ustadz, kan gak semua orang bisa menghafalkan ayat-ayat yang sudah pada turun. Tayyib, ada sebab untuk orang-orang tertentu yang tidak mampu menghafal. Dia perlu tertulis, tapi ada yang menghalangi. Kenapa? Al-Quran belum selesai turunnya. Selama masih hidup, mungkin masih akan turun ayat-ayat lain. Dan kita tahu kan, turunnya satu surat itu seringkali tidak utuh. Apa ayat pertama kali turun? 5 ayat surat Al-Alaq. Lengkap nggak itu suratnya? Nggak lengkap. Yang berikutnya apakah melengkapi? Bukan. Beberapa ayat di surat lain lagi. Bagaimana cara nulisnya kalau kayak gitu? Ya, nanti baru nulis 5 ayat, ditipek, ganti. Kan susah. Ya kan? Ada penghalang di sini. Penghalang yang kedua, ada ayat-ayat yang dinasakh, dihapus hukumnya. Ada yang lafadznya juga dihapus, nggak cuma hukumnya, lafadznya dihapus, hukumnya dihapus. Ada yang dihapus lafadznya tapi hukumnya masih ada, kan susah kalau ditulis. Sehingga belum memungkinkan di masa Nabi untuk didokumentasikan. Walaupun ada sebab bagi sebagian orang. Beda kan? Beda. Saya mau mencontohkan bid'ah takut tapi. Ya. Ada sebuah perayaan berkaitan dengan hari lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi. Kira-kira kalau ditanya ya, kenapa sih Anda merayakan hari itu? Sebabnya apa sih? Kira-kira apa jawabannya? Coba antum bantu menjawab. Mencintai Nabi, satu. Kira-kira itu sesuatu yang baru ada sekarang atau dari dulu sudah ada? Ada dari dulu. Oke, bukan Ustadz, bukan mencintai Nabi. Apa terus alasannya? Apa? Roh Nabi datang. Allahu Akbar. Kalau dulu yang datang roh sama jasadnya padahal ya. Berarti lebih ada lagi dong. Tayyib. Syiar. Apa yang mau disiarkan? Mengingat sirahnya Nabi, biar kita tetap ingat sirahnya, perjuangannya. Kira-kira itu yang perlu cuman kita, atau dari dulu itu perlu diketahui oleh kaum muslimin? Dari dulu, nggak kenal lagi. Terus apa dong sebabnya? Emang nggak ada. Makan-makan? Wah, ada ya, pinter juga ini. Kira-kira yang kepengen makan-makan cuman antum. Justru orang dulu lebih seneng makan-makan karena makanan lebih susah zaman itu. Jarang ada sahabat tuh makannya kenyang. Nabi aja nggak pernah 3 hari berturut-turut kenyang. Betul? Nggak kena lagi tuh alasan. Apa kira-kira? Udah nyerah semua nih kayaknya. Berarti semua yang diklaim sebagai sebab, mungkin ada satu tersisa. Melewati hari kelahirannya beliau. Mungkin nggak jadi sebab. Kayak orang merayakan 17 Agustus. Sebabnya apa? Tanggal itu. Thayyib. Karena ada peristiwa yang terjadi pada tanggal itu, maka setiap kali melewati tanggal itu dijadikan sebagai perayaan, peringatan. Thayyib. Tanggal itu baru kita ketahui
Atau dari dulu orang sudah pada tahu? Dari dulu. Karena kalau kita yang tahu mereka nggak tahu, kita ini pantas bertanya, kok kita yang bisa tahu mereka nggak tahu ya? Iya kan? Kok bisa kita yang tahu mereka nggak tahu gitu loh? Padahal yang hidup bersama Nabi itu mereka, bukan kita. Tapi kalau mereka tahu tapi nggak dirayakan, berarti itu sebab atau bukan sebab? Bukan sebab. Bukan sebab. Mungkin ada penghalangnya ya Ustadz. Mungkin kalau di Mekah. Tapi kan Nabi pindah ke Madinah 10 tahun. Nah, kena lagi dia di sini. Nggak bisa jadi maslahat mursalah ini. Setelah Nabi pindah ke Madinah itu, beliau ditaati oleh sahabatnya. Jangankan cuma suruh berhari raya, senenglah buat hari raya, makan-makan, ya kan? Bersuka cita. Mereka disuruh perang aja berangkat sama Nabi. Apalagi cuma suruh makan-makan. Cuma suruh dengar kajian tentang sirah Nabi misalnya. Ya mau mereka. Jadi walaupun di Mekah ada penghalang, setelah beliau hijrah 10 tahun di Madinah, minimal 10 kali belum ngelewatin tanggal kelahiran beliau kan. Kalau emang benar tanggalnya tanggal segitu. Masalahnya juga belum tentu tanggal segitu. Gitu loh. Ya, karena biasanya ini ya, orang itu zaman dulu nih, ini kita main logika sedikit. Zaman dulu itu, apakah seseorang akan tahu kalau anak dia ini bakal jadi orang besar nanti? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Sehingga jarang tanggal lahir itu tercatat. Tapi kalau tanggal kematian, kan udah jadi orang besar. Orang semua ingat, oh meninggalnya si fulan, sang pemimpin itu tanggal sekian. Tapi ketika lahir, dulu belum ada akte, catatan sipil nggak ada, ya dukcapil belum ada itu, suratnya sertifikat lahirnya nggak ada, nulis aja nggak bisa. Orang hanya mengingat harinya, mungkin harinya iya, karena ada hadisnya, hari Senin Nabi lahir, tapi tanggal berapa? Sulit. Tapi kalau tanggal meninggalnya jelas. Oleh karena itu banyak hal yang menjadikan kelahiran beliau itu tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Ya. Karena memang belum tercatat, belum terdokumentasikan secara akurat. Ada beberapa pendapat, ada yang bilang tanggal 9, ada yang bilang tanggal sekian, ada yang bilang ada yang bilang sama dengan hari wafatnya bahkan. Kan repot nih, berarti merayakan kelahiran sekaligus kematian dong. Itu perbandingan ya. Ada sebab, tapi ternyata ada penghalang. Oh kok nggak ada penghalang, nggak ada sebab. Ada sebab tapi nggak ada penghalang, berarti dia bukan maslahat mursalah. Berarti dia masuk kategori yang satunya lagi. Baik. Jadi itu ayo ikhwah, berapa hal yang penting untuk kita fahami tentang bid'ah dan yang satunya lagi itu ya, yang namanya maslahah mursalah. Kalau kita bisa membedakan ini, maka hilanglah kerancuan-kerancuan itu. Kalau ada ulama yang masih menggunakan istilah bid'ah hasanah, bagaimana Ustadz? Ya kita husnudzon. Kita husnudzon saja. Yang dimaksud itu bid'ah secara lughawiyah, bukan secara istilahiyah. Tapi kalau dia mencontohkan amaliyah yang memang tidak bisa masuk kategori bid'ah lughawiyah, tapi dia masuk kategori bid'ah istilahiyah malah, dan tidak masuk kategori maslahat mursalah, ya berarti dia salah. Udah gitu aja. Boleh nggak ulama salah? Boleh. Yang nggak boleh salah apa? Rasulullah nggak boleh salah, nggak boleh disalahkan. Kalau kita menyalahkan orang yang memang terbukti salah, itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita menyalahkan Rasulullah supaya sesuai dengan pendapatnya Al-Imam Al-Fulani, maka itu dosa besar. Itu bisa mengantarkan pada naudzubillah pada kekufuran. Ya, ngeri itu. Dampaknya ngeri. Oleh karena itu, ya kita sikapi dengan husnudzon
yang dimaksud adalah bid'ah lugawiyah, bukan bid'ah istilahiyah. Atau ya salah. Yang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Mungkin itu wallahu taala alam. Barangkali ada pertanyaan, antum pilihkan yang sesuai tema aja dulu ya. Baik, alhamdulillah kita rasa sudah selesai memberikan bersama kita, yaitu tentang yang bid'ah dan yang bukan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah masuk dari para jemaah. Insyaallah kita coba baca satu persatu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ada sebuah hal yang selalu Anda biasakan setelah selesai sholat. Ada apa? Sesuatu yang saya biasakan. Oh, tayyib. Yang saya biasakan yaitu adalah beristighfar setelah sholat sunnah sebanyak 100 kali atau 70 kali. Nah, itu sering saya biasakan. Pertanyaannya, apakah itu juga mungkin atau sudah bisa mungkin? Ya, jadi membiasakan baca istighfar 70 atau 100 kali setelah selesai sholat sunnah. Kalau niatnya dia mengamalkan hadis Nabi itu di setiap majelisnya tidak kurang dari 70 kali mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada riwayat lain 100 kali. Maka secara tujuan niat tidak keliru. Cuman apakah Nabi itu menjadikannya sebagai rutinitas setiap sholat sunnah? Jawabnya tidak. Tidak. Jadi antum jangan laksanakan sebagai rutinitas, sesekali. Yang kedua, jangan cuman pada sholat sunnah. Majlis ilmu seperti ini, antum duduk nunggu adzan, nunggu iqamah, ya, nunggu tamu, duduk istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Boleh 70, boleh kurang, boleh lebih. Ya. Enggak apa-apa. Karena kita boleh mengamalkan perintah yang umum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Tasbihlah di waktu pagi dan petang. Ya. Kita amalkan perintah yang umum. Kita nggak mau menentukan jumlah tertentu, tidak apa-apa. Kalau ingin perintah yang tertentu 70 lebih sampai 100, itu yang tertentu. Kalau kita memilih jumlah tertentu dan menjadikannya sebagai kelaziman, rutinitas, maka harus ada dasar hukumnya. Nanti jadi bid'ah lagi. Contoh, zikir selepas sholat berapa kali? 33. Bentuk bacaannya apa? Tasbih, tahmid, takbir. Ya, ada versi lain? Ada. Ada yang 33, kemudian la ilaha illallah wa la syarika lah, genap 100. Ada yang 33, takbir 34, genap 100. Ada yang 10. Ada lagi versi keempat, 4 varian. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, masing-masing 25. Silakan pilih salah satu. Jangan antum tambahi tapi nggak masuk dalam salah satu opsi ini. Enggak deh, ana mau 27 deh. Jangan ya akhi, bid'ah. Kalau mau lebih banyak sekalian silahkan, lebih banyak sekalian, enggak apa-apa. Jangan membuat batasan-batasan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya silahkan beramal. Kalau memang tidak ada ketentuan harus begini cara mengamalkannya, tapi ada perintah yang sifatnya umum, silahkan lakukan secara umum. Tapi ketika amalan itu sudah ditentukan waktunya, tata caranya, jumlahnya, redaksinya, ikuti aja yang sudah ada. Ya, jangan inovasi tiada henti. Nggak baik itu. Ya, itu kalau dunia otomotif bagus. Kalau agama jelek banget itu. Ya. Nah. Ketika masuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya apakah
yang menjadikan kita ke dalam kekafiran? Ya, kalau bid'ah secara istilahiyah ada, faktanya memang ada. Bid'ahnya penganut al-hulul, Allah itu menyatu, menitis kepada makhluknya, itu bid'ah kufriyah, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bid'ah al-ittihad, Allah itu menyatu dengan salah satu makhluknya. Ya, sebagian tarekat sufi yang sudah demikian sesat itu meyakini seperti itu. Semua penampakan itu adalah penampakannya Allah. Nah, ini jelas kufur. Ada bid'ah-bid'ah di zaman para sahabat yang dikategorikan sebagai kekufuran, seperti bid'ahnya Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dibilang Allah tidak dinamai begini, Allah nggak dinamai, Allah nggak punya sifat-sifat itu. Ada kufur. Bid'ahnya orang-orang yang mengingkari takdir Allah, bid'ahnya Qadariyah, itu juga kufur. Bid'ahnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu juga kufur. Banyak bid'ah kufur itu banyak, ya, banyak. Nah, dari kata masuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar tentang perkataan salah seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Pertanyaannya, bagaimana memahami dengan perkataan Rasulullah SAW? Alaikum bismillah wa jawabannya gampang, itu bukan bid'ah istilahiyah, itu bid'ah lughawiyah. Kenapa kita tidak bisa katakan itu bid'ah istilahiyah, bid'ah secara syar'i? Pertama, yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ni'matil bid'atu hadhihi, itu apa sih? Tarawih berjamaah, diimami oleh satu imam. Pertanyaan, di zaman Nabi pernah terjadi nggak? Pernah. Ya nggak mungkin itu bid'ah. Secara syar'i nggak mungkin itu bid'ah. Oh, Nabi pernah mengamalkan 3 kali. Nabi sholat, sahabat ikut bermakmum. Malam berikutnya gitu, malam ketiga gitu, malam keempat Nabi nggak jadi keluar, takut nanti kalau turun diwajibkan tarawih berjamaah malah repot ini umatnya. Setelah Nabi wafat kan tidak ada lagi kekhawatiran, hukumnya nggak akan berubah. Jadi kenapa Umar bilang bid'ah? Emang Umar nggak pernah tahu? Umar tahu. Tapi maksudnya beliau bukan bid'ah istilahiyah. Buat kalian-kalian yang belum pernah ikut tarawih sama Nabi, ini seakan-akan sesuatu yang baru, gitu. Tapi hakikatnya baru nggak? Enggak. Baik. Baik, masuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, besar kalau orang tua meninggal dunia, sementara keluarga yang lain ini melakukan seperti itu. Sementara saya sedang berusaha melakukan sunnah dan menghindari yang namanya berbuat bid'ah. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Mereka meminta anak untuk bantu masak yang akan dijalankan nanti setelahnya. Minta apa? Membantu Masak-masak. Ya, memang orang Indonesia ini sifatnya sungkan. Ya, emang agak repot kalau jadi orang yang nggak enakan gitu ya. Aduh, nggak enak Ustaz, nanti saya jadi omongan orang. Itu susah obatnya itu. Karena kita ini memang dikasih pilihan oleh Allah, dan masing-masing pilihan itu ada konsekuensi. Kalau kita lebih nggak enak sama omongan orang, ya kapan kita akan menjadi ahlu sunnah sejati? Ya, jadi kalau nasihat anak, walaupun ada solusi masih ada. Cuman anak khawatir lama-lama dia akhirnya ikut, gitu loh. Ya kita bicara terus terang aja. Terus terang aja kita bicara, mohon maaf, saya sangat cinta dengan orang tua saya. Karena saya cinta dengan orang tua saya nggak mau kalau cuman ingetnya hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Saya mau ingat, setiap saya ingat saya mau doakan.
dan saya akan berikan sesuatu yang lebih bermanfaat buat orang tua saya. Itu duit yang nanti saya bakal keluarkan untuk makan-makan, enggak, ana mau buatkan sumur, ana mau wakafkan buat orang tua. Itu setiap hari pahala buat orang tua. Baikan mana ayo? Ana maunya gitu. Kan duit ana, terserah ana dong. Ya terserah ana. Antum bantu-bantu masak ya. Kalau ana longgar, ana bantu-bantu masak. Kalau sibuk, kan ada kerjaan lain yang lebih wajib. Nah, kalau antum mau longgar, mau bantu, niatnya bantu masak aja. Bukan bantu masak untuk perayaan, enggak. Ana mau bantu masak, mau bantu orang lain, niatnya itu. Itu masih jadi solusi. Kalau masih nggak enak juga. Kalau ana sih enak-enak aja gitu ya. Emang nggak ada dalil yang mewajibkan kok saya diwajib-wajibkan gitu loh. Atas dasar apa itu? Kan pemaksaan kehendak itu nggak boleh itu. Bukankah undang-undang kita melindungi, memerintahkan pasal 29 ayat 2 itu menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Kan ada perbedaan kepercayaan di sini. Yang itu meyakini begini, saya tidak meyakini begitu. Kenapa pula saya harus melakukan seperti itu? Baik. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan yang berbeda, jadi kita coba untuk menyatukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang Ustaz jelaskan sebelumnya bahwa ada yang namanya usaha. Nah, pertanyaannya, apakah tasbih digital itu termasuk ke dalam masalah ini Ustaz? Atau dia masih tergolong dengan Tafsir digital, tafsir. Tasbih. Oh, iya. Ini pertanyaan pertama, apakah tasbih digital itu termasuk dalam masalah usaha atau bahkan gimana? Yang kedua, apakah ada sholat sunnah rawatib sebelum sholat maghrib? Setelah terjadi. ya. Terkait tasbih digital itu masuk kategori sunnah ataukah bid'ah? Anda tidak bisa mengatakan itu bid'ah. Tapi untuk mengatakan itu sunnah juga, karena Nabi menggunakan jari beliau, ya, menggunakan jari beliau, tidak menggunakan media lain. Tapi kalau seseorang melakukannya di luar zikir selepas sholat, misalnya dia ingin membaca zikir pagi petang yang La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yang 100 kali misalnya. Dia kesulitan menggunakan jari, takutnya lupa, ini sudah yang keberapa ini ya, lupa karena kan diulang-ulang aja jarinya. Dia menggunakan itu insya Allah tidak mengapa. Karena itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan hitungan yang pas tadi. Sehingga tasbih digitalnya pun juga kadang pakai HP juga ada aplikasi, atau yang pakai di jari itu ya. Dan modelnya juga macam-macam karena dia bukan tujuan akhir, dia hanya apa? Wasilah. Insya Allah tidak mengapa. Tapi saya nggak ngatakan itu sebagai sunnah ya. Boleh-boleh aja gitu. Nah. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, apa ada 2 pertanyaan? Bismillah, apakah hukumnya Ustaz ketika azan isya tapi kita tidak melaksanakan sholat terlebih dahulu? Tadi ada yang ketinggalan tadi. Yang kedua tadi tentang sholat rawatib sebelum maghrib. Kalau rawatib bukan, tapi disunnahkan iya. Ada hadis mengatakan sallu qablal maghrib. Diulang lagi, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman arad, bagi yang mau. Jadi tidak masuk kategori yang sunnah muakkadah, tapi disunnahkan saja. Nah. Baik, pertanyaan ini ada 2. Satu, apakah hukumnya ketika azan isya tapi kita tidak melaksanakan sholat terlebih dahulu, tapi melangsungkan kajian dan mengakhirkan sholat? Kemudian yang kedua, satu-satu aja. Enggak apa-apa. Menunda pelaksanaan sholat itu sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan khusus waktu isya yang lebih afdal itu adalah sepertiga malam. Cuman karena Nabi takut memberatkan umatnya, prakteknya tidak pada waktu yang afdal. Karena pernah Nabi SAW sudah masuk waktu, sahabat sudah nunggu di masjid, sudah pada
ngantuk gitu ya. Nabi gak keluar-keluar sampai diteriakin, as-salah ya Rasulullah, namatin nisa'u was-sibyan. Ya Rasulullah, ayo sholat. Ini anak-anak perempuan, istri-istri udah pada tidur ya Rasulullah nih. Berarti agak malam kan? Baru beliau keluar dengan rambut yang masih basah. Beliau bilang, wallahi innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya waktu yang afdal itu ya sekarang sebetulnya. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, tapi karena ini akan memberatkan, jadi pada prakteknya beliau lebih sering menyegerakan, ya, lebih sering menyegerakan. Jadi kalau ditunda karena ada maslahat menyelesaikan kajian, nggak apa-apa. Toh itu kan nggak selalu begitu. Ketika pembahasannya itu penting untuk diselesaikan, selesaikan, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Itu jangan semua itu. Hah? Walaupun ada maslahat tapi maslahatnya mulghah itu. Karena Anda nggak pulang-pulang kalau gitu nanti. Baik. Pertanyaan kedua, ini berkaitan dengan jadwal yang sering kami buat di salah satu masjid. Jadi kebiasaan kami di salah satu masjid, kami membuatkan jadwal khusus kajian antara subuh sampai sebelum dengan iqamah pada waktu hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, apakah hukumnya yang bisa? Apakah yang termasuk dalam bid'ah? Jadi membuat jadwal kajian khusus Senin sampai Jumat. Sampai sebelum iqamah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Kan tidak dibarengi dengan keyakinan adanya keutamaan khusus pada waktu itu kan? Enggak. Cuman karena mungkin waktu longgarnya jam-jam segitu dan kajian ini ditujukan untuk karyawan yang memang hari kerjanya Senin sampai Jumat misalnya, maka dipilihkan hari-hari itu. Bukan karena harinya, karena ada maslahat yang akan dibidik, karena mereka pas adanya hari itu, pas longgarnya hari itu, nggak ada masalah. Ya. Alhamdulillah, Bapak sudah terjadi bersama kita, dan kami juga mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan yang masuk kali ini dan sekali kami tidak diselesaikan satu-satu. Namun sebelum kita akhiri, tentunya kita mengucapkan jasa mulia kepada dosa kita yang sudah memberikan ilmu luar biasa. Namun sebelumnya sebelum kita closing, kami mohon nasihatnya sedikit untuk kami terkait dengan bagaimana kami menjalankan agama Allah dan bisa tegak di atas sunnah dan menjauhi perkara-perkara. Baik, sebetulnya anak dari tadi juga ngasih nasihat juga ini dari tadi sebetulnya. Tadi nasihatnya supaya istiqomah di atas sunnah. Baik. Pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita. Yang kedua, nikmat berada di atas sunnah itu perlu dijaga. Cara menjaganya selain dengan doa adalah dengan terus rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena orang yang tahu kebenaran dari satu dalil, kemudian dia tahu dari dalil yang kedua, akan semakin kuat loyalitasnya pada kebenaran. Dia tahu dalil yang ketiga, semakin kuat lagi. Jadi supaya istiqomah itu kita perlu perkuat, kita perlu update terus nih ilmu kita tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat yang ketiga, setelah kita rajin berdoa, terus mempelajari ilmu, yang ketiga adalah kita menjaga hubungan kita dengan saudara kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saling menguatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kalau kita berada di daerah yang jauh dari komunitas, dari teman-teman seperjuangan, dan kita tidak memungkinkan untuk pindah daerah misalnya, paling tidak kita rajin mengikuti kajian-kajian yang sifatnya online, ya, atau melalui televisi, ya, atau menghadiri acara-acara
tablik akbar seperti ini yang sifatnya mungkin ada sebulan sekali atau 2 bulan sekali, jangan kita lepas secara total ya, karena itu yang rentan akan tergoda oleh syaitan. Kayak kalau kita bersama saudara-saudara kita akan saling menguatkan. Ya mungkin itu beberapa kiat agar kita bisa istiqamah di atas sunnah. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.